baik buruknya republik ini ya tergantung. Mari kita melek politik, mari kita mulai berdiskusi di ruang-ruang. Sehingga mereka kita minta menjadi agen. Wow. Ini ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 2 Selong ini mereka kita berikan untuk berperan berpikir. Jadi kita sama-sama memikirkan, kemudian ketika ada perbedaan kita semua, kami sebagai generasi muda, sebagai pemilih pemula tentunya. Ayo buat teman-teman semuanya kita menjadi pemilih. Adanya money politik itu menyebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Jadi perkenalkan, saya Eva, host podcast KPU Kabupaten Lombok Timur. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ini tuh adalah podcast episode 3 KPU Kabupaten Lombok Timur, dan episode kali ini tuh sangat spesial karena kita mengangkat tema Suara Pemilih Pemula Demokrasi dari Sekolah. Dan tentu aja dari settingannya sudah terlihat bahwa kita tidak sedang berada di studio seperti biasa karena kita hari ini berada di SMA Negeri 2 Selong. Tepuk tangan. Baik. Karena kita akan membahas tentang demokrasi, juga tentang pemilih pemula, tentu saja kita akan ditemani oleh narasumber yang berkompeten, narasumber yang bisa memberikan banyak informasi menarik dan penting tentu saja. Maka langsung aja saya akan panggilkan narasumber yang akan menemani kita pada pagi hari ini. Narasumber kita yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Bapak Ada Suci Makbula. Tepuk tangan. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Silahkan Bapak duduk sebelah sini. Ya, baik, terima kasih. Kita akan panggilkan narasumber kita yang kedua. Kita mohon izin kepada Ibu Hilmi Setiahati, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Selong. Silahkan Ibu. Selamat datang Ibu. Baik Ibu, kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Silahkan duduk Ibu. Baik, kita akan panggilkan narasumber kita yang terakhir, dan ini narasumber kita cukup menarik. Ada 2 orang perwakilan dari OSIS SMA Negeri 2 Selong. Tepuk tangan. Halo, selamat datang. Nah, mungkin untuk narasumber kita yang kedua ini kita persilahkan untuk perkenalkan diri dulu. Silahkan, mungkin bisa perkenalan diri dulu. baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya M. Nabil Arzaidan. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Selong periode 2025-2026. Oke, baik teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hadiatul Zuhro, tapi lebih akrab dengan sapaan Uyo. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sorong periode 2024. Terima kasih. Wah, menarik banget ya narasumber kita pada pagi hari ini, dan untuk mempersingkat waktu pada teman-teman semua yang ada di sini, perlu saya informasikan bahwa tema kita pada pagi hari ini itu ada tentang pemilih pemula demokrasi dari sekolah. Jadi tentu aja audiens kita, tujuan kita adalah teman-teman yang hadir di sini semua pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita akan langsung masuk aja ya teman-teman ke informasi-informasi yang akan diberikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin yang pertama sebagai perkenalan kita akan meminta kesediaan dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur terkait dengan beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan Pak kepada teman-teman kita yang hadir di sini. Mungkin bisa kita mulai dengan apa sih Pak peran KPU dalam menjaga demokrasi yang ada di negeri kita? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Ini yang kedua kalinya Bu Wakasek saya berkunjung di SMA Negeri ya, SMA 2 Negeri Selong ini waktu KPU dengan mahasiswa dari Universitas Indonesia waktu itu hadir, dan dari dosen Universitas Indonesia waktu itu juga kita di ruangan ini juga melaksanakan dialog bersama Ketua Bawaslu juga waktu itu. Tentu ini sebagai salah satu kita bilang jalinan kerjasama antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan sekolah, terutama SMA 2 Negeri Selong ini. Alhamdulillah terus kita melakukan kerjasama yang baik untuk mendukung tentunya pemahaman kita tentang demokrasi di Indonesia. Tentu ini adalah hal yang sangat baik dan saya ucapkan kepada pihak sekolah, Ibu Wakasek dalam hal ini, dan teman-teman dari Ketua OSIS dan jajarannya, karena waktu itu juga hampir terundang waktu itu Ketua OSIS se-Kabupaten Lombok Timur. Waktu itu diundang waktu kita mengadakan acara dengan Universitas Indonesia waktu itu. Baik adik-adik sekalian, sebelum tentu saya menyampaikan apa peran Komisi Pemilihan Umum di di Republik ini, di negara ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya itu ada Suci Makbulah, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, asal saya Songa, dari Songa, Kecamatan Sakra. Nah itu ya sekilas, nanti siapa tahu adik-adik di Songa lah begitu. Nah tadi ke pertanyaan ke host tadi itu, apa peran dari Komisi Pemilihan Umum? Nah saya yakin adik-adik sudah tahu apa itu KPU. Nah, itu adik-adik sudah tahu bahwa KPU itu kepanjangannya itu Komisi Pemilihan Umum. Salah satu lembaga negara yang diamanahkan oleh undang-undang itu dan undang-undang pemilu itu, bahwa sebagai salah satu unsur lembaga negara yang akan menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, peran dari KPU itu adalah sebenarnya kalau kita menganut ke merujuk ke Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu banyak sekali perannya. Misalnya perencanaan tentang tahapan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum secara nasional yaitu pemilihan presiden, pemilihan legislatif baik DPR RI pusat, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, maupun tahapan pesta demokrasi di daerah yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah itu perannya. Yang kedua adalah perannya KPU itu adalah pemutakhiran data pemilih atau masyarakat yang berhak untuk menggunakan hak politiknya, hak konstitusinya yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu ada namanya KPU itu melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Nah salah satunya itu adalah dari data pemilih atau masyarakat pemilih ada banyak klaster, salah satunya adalah pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini banyak sekali. Makanya ini kita di Republik ini sebenarnya bervariasi undang-undang kita tentang standar umur. Bu Wakasek. Jadi kalau di pemilu itu standar umur dikatakan memiliki hak pilih itu adalah umurnya 17 tahun baru memiliki hak konstitusi untuk memilih. Nah, jadi KPU itu perannya salah satunya adalah memfasilitasi atau melakukan pelayanan pendaftaran terhadap peserta
peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu partai politik. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi bupati ya daftarnya ke KPU. Mau jadi gubernur juga daftarnya ke KPU. Nah, itu salah satu peran-perannya. Terus peran yang selanjutnya itu soal kampanye. Nah, itu juga KPU juga mengatur tentang, kan ini orang berkontestasi. Ini orang berkompetisi. Ini orang sedang bersaing secara demokrasi. Itu KPU juga mengatur tentang kampanyenya. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya juga KPU perannya itu mengatur tentang pencoblosan, di mana cara mencoblosnya, dan menyediakan logistik seperti surat suara, bilik suara, kotak suara, TPS, segala macam. Nah, itu KPU. Terus KPU juga merekrut badan ad hoc, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di TPS. Nah, ini semuanya adalah peran KPU. Terus peran KPU apalagi? Adalah menghitung. Setelah masyarakat melakukan pencoblosan, KPU juga berperan melakukan rekapitulasi. Atau kalau bahasa kita itu jamak-jamaknya itu ya menghitung. Nah, setelah menghitung, ada para pihak ini yang berkompetisi itu, misalnya ada yang merasa dirugikan atau ada yang ini, itu ada namanya sengketa. Nah, itu juga penyelesaian administrasi. Nah, itu jadinya peran KPU banyak sekali, adik-adik sekalian. Itu salah satu dari sekian peran-peran dari Komisi Pemilihan Umum. Itu ya, adik-adik sekalian. Terima kasih. Mungkin itu. Jadi Pak Ketua, bisa dibilang peran KPU sebagai lembaga penjaga demokrasi itu kompleks Pak ya berarti. Ya, banyak sekali. Menyasar banyak aspek. Ya, banyak sekali aspek yang tadi berdasarkan penjelasan Pak Ketua nih tentang pemilih pemula, kan di Indonesia itu ada beda aturan itu tentang batasan umur tuh berbeda-beda Pak. Lantas untuk bisa dikatakan sebagai pemilih pemula nih Pak, apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh adik-adik kita di sini? Ya, jadi untuk pemilih pemula ini memang saya lihat itu untuk pemilih pemula ini sebelum kita standarisasi umur. Standarisasi umur yang seperti yang saya sampaikan tadi itu standarnya baru warga negara Indonesia memiliki hak pilih dan dilindungi itu adalah ketika sudah baru atau mencapai umur 17 tahun. Itu pemilih pemula. Anak atau warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya atau hak suaranya. Itu pemilih pemula, yaitu baru 17 tahun. Biasanya itu kelas 11 biasanya itu kelahiran, misalnya adik-adik sekalian sekarang umur berapa, Dek? Saya 2007, tahun ini 18 tahun. Ah, itu kemarin sudah berarti sudah memilih kemarin kan? Belum, karena lahirnya itu akhir tahun. Oh, akhir tahun ya. Nah, berarti untuk pemilu selanjutnya itu termasuk adalah pemilih pemula. Nah, itu pemilih pemula. Nah, biasanya juga yang baru masuk kuliah. Nah, itu kadang terlalu cepat dia masuk SMA dan cepat juga lulus, sehingga ketika sudah baru mau daftar kuliah biasanya itu tanda-tandanya sudah pemilih pemula. Kalau enggak, misalnya kayak adik ini kan sekarang kelas berapa? Kelas 12. Berarti kan besok selesai kan? Yeah. Nah, itu kan udah masuk universitas atau kampus, itu sudah jadi pemilih pemula. Dan biasanya pemilih pemula ini kalau memilih pemimpin itu enggak asal nurut-nurut, enggak asal jadi volunteer, follower gitu loh. Enggak hanya ikut-ikutan gitu loh. Biasanya pemilih pemula itu agak kritis, ada nggak mau dikekang gitu, nggak mau diurusin, ikut ini kesini nggak mau. Biasanya lebih kepada kritisnya, lebih kepada rasionalitasnya dalam menentukan pilihan. Dan itu paling kalau kemarin setelah kita melakukan pemutakhiran data pemilih itu untuk pemilih pemula itu untuk kelompok timur ini lumayan banyak, hampir sekitar 62%.
Artinya itu hampir ya sekitar itu pemilih yang apa namanya yang akan banyak memilih di tahun 2029. Artinya ini baik buruknya republik ini ya tergantung generasi yang sekarang. Wah. Nah itu makanya harus adik-adik sekalian itu agak inilah ya. Dari sekarang lebih banyak melakukan membaca, menonton sebagai referensi adik-adik sekalian untuk apa namanya menentukan pilihan siapa yang akan menjadi anggota legislatif, siapa yang menjadi pemimpin kita. Itu penentunya itu adalah adik-adik sekalian di sini. Makanya itu dari sini kita KPU Buat kita semua. datang ke sekolah, minimal adik-adik itu punya pandangan, ada pencerahan soal demokrasi, bahwa kalau misalnya, makanya politik itu banyak kan adik-adik yang ngapain kita berdemokrasi, berpolitik, padahal itu soal urusan politik itu sampai ke dapur kita. Adik-adik misalnya tinggi juga biaya sekolah atau misalnya tinggi harga pakaiannya itu, atau kincu misalnya atau apa segala macam itu bagian dari juga ada ruang politik di sana yang intervensinya. Makanya adik-adik dalam menggunakan hak pilihnya itu tentu lebih peka, punya referensi calon pemimpin itu seperti apa yang akan adik-adik pilih. Karena itu tadi itu saya bilang titik poinnya itu adalah republik ini baik bagusnya, daerah kita ini tercinta kita NTB, Lombok Timur ini baik buruknya itu tergantung adik-adik sekalian. Itu ya. Jadi penting sekali ya Pak perannya. Nah, ada poin menarik tadi bahwa jumlah pemilih pemula yang ada di Lombok Timur ini cukup tinggi Pak ya, lebih dari setengah jumlah penduduk yang ada di Lombok Timur, 62%. Terus juga yang menarik dari penjelasan Pak Ketua tadi tentang bahwa pemilih pemula ini mempunyai kritis yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Nah berarti gimana nih Pak, gimana peran penting dari pemilih pemula ini untuk kedepannya dalam menjaga demokrasi? Karena kan mereka ini tumbuh di era yang berbeda, entah itu era digital, apa yang dibaca, informasi yang diterima, itu kira-kira bagaimana Pak mereka menjaga peran mereka di masa depan? Ya, jadi ketika generasi pemula ini sebagai salah satu yang seperti saya sampaikan tadi itu adalah penentu negara republik ini, penentu daerah ini, itu adalah maka adik-adik harus sedini mungkin, untuk mencari referensi tentang demokrasi. Seperti apa demokrasi itu? Apakah demokrasi ini berpengaruh juga terhadap diri saya, orang tua saya di rumah? Misalnya harga cabai tiba-tiba tinggi, itu juga ada kebijakan politik tuh. Sehingga harapan saya tentunya sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur kepada adik sekalian generasi Gen Z, pemilih pemula itu baik di semua sekolah terutama di Lombok Timur, mari kita melek politik, mari kita mulai berdiskusi di ruang-ruang diskusi adik-adik di OSIS misalnya tentang demokrasi, itu sangat penting. Inilah yang akan nanti membentuk kepribadian adik-adik sekalian, sehingga pasca selesai kampus bisa menentukan apakah menjadi seorang politisi profesional atau sebagainya. Nah itu harapan saya adik-adik, mulai sekarang mari adik-adik sekalian mulai berbicara tentang demokrasi. Tentu harapan saya Bapak Ibu guru juga mulai menggalangkan ya generasi demokrasi di sekolah. Tentunya ini menjadi harapan kami di KPU Kabupaten Lombok Timur, sehingga ke depan harapan kita lahir di tahun 2029 itu lahir pemimpin-pemimpin yang tentu apa yang kita harapkan untuk kebaikan daerah kita maupun republik kita. Itu aja ya, terima kasih. Baik, jadi buat teman-teman adik-adik yang hadir di sini pada hari ini, peran kalian itu sangat penting. Jadi mulai dari sekarang demokrasi itu ada di setiap lini kehidupan kita teman-teman semua.
Dari gimana kegiatan kita di sekolah, apa yang kita ingin capai, itu semuanya ada peran dari demokrasi. Jadi teman-teman bisa mulai dari baca berita atau mengikuti hal-hal yang dekat dengan teman-teman lewat media sosial, itu ada banyak sekali. Dan kita bisa mulai mengasah kemampuan kita untuk memahami demokrasi, untuk memastikan pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan tentu saja bagi kita semua. Baik, pengantar dari Pak Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur ini mungkin sudah cukup ya membuat adik-adik tuh memahami bahwa KPU itu berperan penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita. Nah, mungkin sekarang kita akan geser nih, kita ingin dengar pendapat dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Selong. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Hilmi. Baik Ibu, mungkin hal yang ingin didengar oleh teman-teman di sini, mungkin teman-teman pemilih di rumah juga, tentang bagaimana sih Bu menjaga demokrasi di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku semuanya ya, luar biasa keren. Oke, terima kasih nih Mbak Eva. Kami sampaikan kegiatan untuk menjaga demokrasi di SMA Negeri 2 Selong itu luar biasa. Mulai dari pemilihan OSIS ya, di sini untuk menjadi bakal calon itu kita memberikan kesempatan kepada semua warga atau kelas yang siswa-siswi SMA 2 Selong yang berada di kelas 10 dan kelas 11. Karena kesempatannya terbuka betul. buat semua. Karena kalau kelas 12 kan mereka sudah periode sebelumnya gitu ya. Jadi Zidan sekarang ini kelas 11, jadi dia periode yang saat ini gitu. Jadi mereka kita berikan kesempatan untuk mendaftarkan diri ya, sama dengan alur yang diberikan tadi oleh KPU itu juga alur yang kami laksanakan di SMA Negeri 2 Berarti langsung diterapkan Ibu ya di sekolah. Betul ya. Jadi setelah itu nanti setelah pendaftaran mereka diberikan kesempatan untuk mencocokkan diri antara yang mendaftarkan ini siapa kira-kira yang bisa menjadi ketua dan wakilnya, karena mereka harus berbicara dulu dong ya, apa visi misinya ke depannya ada kampanyenya gitu ya. Kemudian setelah ini belum, jadi diberi wawancara dulu, nanti dites wawancara oleh Bapak Ibu dari iya gitu, betul Ibu. Kemudian baru setelah dipasangkan baru mereka kampanye. Nah ini dia, kampanyenya kita berikan kesempatan mereka. Biasanya kita di musola memberikan mereka kesempatan untuk mengkampanyekan visi misi. Nah baru selanjutnya ya masa tenang. Ini ada masa tenang juga ya betul. Nanti dari kepanitiaan akan pemilihan langsung. Tapi kami di SMA Negeri 2 Selong sudah beberapa tahun ini lebih efektifnya kotak suaranya yang kita bawa ke kelas. Bukan anak-anaknya yang ke kotak suara, bilik suara, karena kita lebih efisien. Kalau kita menunggu ya butuh waktu gitu. Jadi itu mungkin yang berbeda ya. Iya, kita jemput bola, jadi kotak suaranya yang hadir ke kelas gitu. Jadi ini proses demokrasi yang sudah kita laksanakan di SMA Negeri 2 Selong dalam pemilihan OSIS. Nah, selain itu juga kami di SMA Negeri 2 Selong ini melaksanakan kegiatan musyawarah dan mufakat ya, anak-anak semuanya ya. Kalau di sekolah lain mungkin ada tata tertib, kami di sini adalah kesepakatan bersama. Yang menyusun itu mereka-mereka, anak-anak. Jadi apa yang perlu kita sepakati tentang kehadiran, tentang seragam dan lain sebagainya, dan juga dengan konsekuensinya apa. Jadi kita bukan bilang sanksi di sini ya, tapi konsekuensi. Jadi ini mereka diskusikan di level perwakilan kelas sama OSIS. Nah, jadi lahirlah kesepakatan bersama. Jadi bukan tata tertib yang dibuat oleh sekolah mengikat mereka, tapi mereka juga berdiskusi bagaimana sih yang seharusnya ya menjadi yang mengatur kita di SMA Negeri 2 Selong ini. Berarti gitu. Siswa juga diberi peran Ibu ya dalam menentukan bagaimana proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 2 Selong ini mereka kita berikan untuk berperan berpikir. Iya.
baik dari semua perencanaan anggarannya pun mereka kita ajak berpikir gitu. Wow, keren banget. Ini sebenarnya sejalan ya sama yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi tentang mekanisme langkah-langkah dalam pelaksanaan demokrasi. Bahkan ternyata di pemilihan ketua OSIS itu sudah sangat mirip sekali Pak ya. Betul. Sudah semua stepnya bahkan langkah-langkahnya itu sudah mendekati. Jadi saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah tidak asing lagi dengan bagaimana demokrasi itu berjalan ya, dari mulai pemilihan suara, penetapan dan lain sebagainya. Baik Ibu, mungkin selanjutnya itu bagaimana peran guru? Tadi kan siswa ini diberikan peran aktif banget nih. Nah kalau peran guru dalam membimbing atau memberikan arahan kepada siswa terkait demokrasi itu bagaimana Ibu? Oke, terima kasih ya. Kami di sini punya tim karakter ya yang memang khusus untuk mengarahkan atau pembinaan untuk demokrasi ya, untuk anak-anak kita, untuk pemilihan OSIS dan lain sebagainya. Tetapi selain itu juga kami di sini ada punya namanya tim fasilitator ya, project Bapak dan Ibu ya, ada adik anak-anakku semuanya, bahwa guru-guru itu kita libatkan. Ini kemudian kemarin kita sempat bahas ya, project penguatan profil pelajar Pancasila ya tentang suara demokrasi ya. Jadi Bapak Ibu guru yang memang notabene-nya bukan guru PPKN yang tidak mengerti tentang demokrasi, kita ajak untuk mengerti karena ada modul yang harus mereka pelajari dan itu yang harus mereka sampaikan kepada anak-anak. Betul ya Ndak? Oke. Jadi saya pun, mohon maaf saya guru fisika tapi saya mau belajar tentang demokrasi dan saya menyusun modul project itu ya tentang demokrasi gitu, dan sehingga Bapak Ibu guru memiliki peran sekali karena mereka nanti yang akan menemani anak-anakku semuanya, anak-anak SMA Negeri 2 Selong di kelas untuk mendiskusikan ya apa itu demokrasi, kemudian bagaimana indeks demokrasi di Indonesia, kemudian bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru insya Allah punya peran penting ya karena mereka kita libatkan dalam kegiatan proyek ini. Wah, keren Gitu. sekali. Berarti selain siswanya belajar, gurunya juga Betul. belajar. Jadi simbiosis mutualisme Ibu ya, Betul, sama-sama betul belajar, banget, betul sama-sama banget. saling Iya. memberikan pemahaman satu Iya. sama lain. Wah, keren sekali. Nah, ada yang menarik ini, bukan sekarang kurikulum yang digunakan itu Iya. kurikulum merdeka Ibu ya. Betul. Nah, apakah kegiatan-kegiatan yang dijelaskan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka itu Ibu? Oke, terima kasih. Sesuai banget karena memang itu kegiatan namanya kokurikuler ya, yang diambil dari struktur kurikulum yang sekian 3 jam misalnya diambil 1 jam untuk kegiatan kokurikuler atau kegiatan proyek. Nah ini kami perlu sampaikan praktik baik yang sudah kami laksanakan selama 3 tahun 4 tahun ini. Alhamdulillah kami selalu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur karena anak-anak kami juga harus paham itu apa sih yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, dan bahkan mereka itu membuat wawancara dengan pemilih pemula karena ingin mengetahui sejauh mana sih keterlibatan mereka. Kebetulan kami mengambil ini ya tahun 2019, mohon maaf Pak KPU, dari data Kompas itu bahwa 40% pemilih pemula atau itu tidak berpartisipasi. Jadi ini yang membuat kami, mohon maaf saya sendiri sebagai penyusun modul itu, waduh kalau begini ini gimana demokrasi kita? Keterlibatannya mereka itu menjadi tidak ada, seperti disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi bahwa pilihan kalian menentukan masa depan kalian, itu kan. Nah ini yang mau kita jaga gitu, sehingga mereka kita berikan tahapan ya, berikan tentang demokrasi itu apa, kemudian masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan kita tentang demokrasi itu seperti apa ya, kemudian mereka kita minta untuk mengumpulkan informasi tentang pemilu ya, tentang KPU itu seperti apa, Bawaslu seperti apa, dan milenial itu seperti apa ya, sehingga mereka kita minta menjadi agen. Ini ya, agen anti golput. Nah, sehingga mereka itu nanti membuat ya kampanye anti golput yang akan di-upload di media sosial masing-masing. Ya, gitu ya. Wah,
Begitu. Jadi itu yang sudah kami laksanakan. Berarti langsung dalam bentuk aksi Bu ya, Betul. agen mengkampanyekan. Iya. Wah, itu keren banget. Tepuk tangan lagi dong buat semua guru-guru dan siswa SMA Negeri 2 Selonga ini, menarik banget. Terima kasih banyak Ih, Ibu atas sama-sama. penjelasannya. Berarti demokrasi ini sangat ini ya Bu ya, di SMA Negeri 2 Selong khususnya sangat dijaga, sangat dirawat. Betul. Bagaimana guru dan siswanya semua berperan aktif. Baik, mungkin selanjutnya kita akan mendengar pendapat yang menarik langsung dari pemilih pemula nih teman-teman semua, bersama dua teman kita yang hadir pada pagi hari ini. Tadi di perkenalannya satunya ketua OSIS yang sedang menjabat sekarang dan satunya ketua OSIS periode sebelumnya. Oke, baik, mungkin kita akan tanya pertanyaan yang simple sederhana dulu nih. Bagi nih pemilih pemulanya sendiri ya, apa sih menurut kalian berdua demokrasi itu? Mungkin bisa bergiliran ya jawabnya. Oke, kalau menurut saya arti demokrasi adalah semua warga negara termasuk kami sebagai pemilih pemula memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam memilih pemimpin. Sehingga partisipasi kami sebagai pemilih pemula itu sangat penting dalam berdemokrasi untuk menentukan masa depan bangsa kita Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman semua. Wah, berarti demokrasi itu penting banget ya. Oke, dan kalian berdua ini kan adalah ketua OSIS, pernah menjabat dan sedang menjabat. Berarti pernah mengikuti proses pemilihan, itu kayak bentuk kecil Pak ya dari pemilihan sesungguhnya. Nah, apa yang diajarkan, apa yang kalian terima ketika mengikuti OSIS itu berkaitan dengan pemahaman tentang demokrasi? Bisa diulangi Kak? Kan masuk OSIS nih. Iya. Nah, di OSIS itu apa aja nih yang dilakukan? Bagaimana OSIS itu memberikan pemahaman, pengetahuan tentang demokrasi? Karena kan OSIS itu adalah bentuk demokrasi dalam organisasi di sekolah ya. Betul. Iya. Oke, jadi untuk di OSIS sendiri ini, kita ini belajar bentuk kecil dari demokrasi begitu ya, seperti yang kakak bilang tadi. Kita itu banyak sekali belajar di OSIS. Yang pertama yaitu dari musyawarah. Oh iya. Dari kemudian tentang proker-proker apa selanjutnya 1 tahun mendatang, apa yang akan kita lakukan, itu kita musyawarah secara bersama. Kemudian yang kedua ada juga rapat terbuka. Jadi rapat terbuka terkait dengan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di SMA 2. Jadi kita tidak hanya OSIS saja yang menentukan apa nih yang bakal kita buat, tapi kita melibatkan seluruh teman-teman. Jadi di SMA 2 Selong ini sendiri ada namanya DPK. Oh iya. DPK itu Dewan Perwakilan Kelas. Oh, nah, keren banget. iya betul. Jadi DPK itu terdiri dari ketua kelas dan sekretarisnya. Biasanya nanti kita undang di aula, biasanya kita berlangsung, kita omongin nih diskusi, jatuhnya diskusi. Jadi kita sama-sama memikirkan, kemudian ketika ada perbedaan kita cari jalan keluarnya bersama begitu. Jadi itu merupakan aksi kecil kami untuk mendemokrasikan, terutama di SMA Negeri 2 Selong begitu. Tepuk tangan dong teman-teman, ini keren banget. Ini waktu saya SMA itu belum ada gebrakan seperti adanya DPK di sekolah, dan ini tuh berarti merupakan sebuah inovasi Bu ya. Bagaimana kita tuh benar-benar merepresentasikan apa yang negara ini bangun itu lebih dekat lagi dengan kita membawanya ke lingkungan sekolah. Wah, itu keren banget. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, mungkin bisa di-share pengalamannya nih, kan kemarin bisa dibilang kalian berdua itu pernah menjadi pelaku dari pemilihan OSIS itu kan. Nah, apa nih yang bagaimana prosesnya, bisa mungkin di-share sama teman-teman di sini, mulai dari pendaftaran, terus kan tadi ada pretesnya juga, terus kampanye. Mungkin bisa di-share pengalaman atau apa yang kalian rasakan sebagai pelaku demokrasi pada waktu itu. Oke, jadi ini saya sedikit sharing ya gimana rasanya menjadi pelaku demokrasi kemarin di pesta demokrasinya SMA Negeri 2 Selong. Jadi mulai dari pendaftaran open recruitment calon ketua dan wakil ketua OSIS itu, di sana tuh sudah kita sangat kita menginformasikan secara gamblang gitu di media sosial. Kemudian ayo teman-teman kita ada open recruitment begitu. Kemudian setiap ada kegiatan imtak juga nanti di akhirnya ada pengingat lagi untuk kita semua kalau kita ada open recruitment nih teman-teman begitu. Jadi sudah sangat terbuka begitu, sangat diinformasikan kepada seluruh teman-teman. Nah, ketika sudah ada teman-teman nih yang sudah
calon dari ketua dan wakil ketua OSIS itu kan mereka daftarnya secara mandiri per individu. Nah, sudah ada kontak yang dihubungi, kemudian ada tadi pretestnya seperti yang kakak bilang, ada wawancara dari guru. Nah, jadi yang wawancaranya itu guru, dari guru penguatan karakter tadi yang dibilang sama Bu Hilmi, itu melakukan wawancara terkait apa alasannya untuk mencalonkan diri dan hal-hal yang mendasari dia untuk mendaftar sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Setelah itu kami sebagai panitia pelaksana ini pesta demokrasinya itu, nah kita ada pencocokan calon ketua dan wakil ya. Jadi nanti teman-teman yang udah kepilih kemarin ada 3 pasangan calon. Nah jadinya 6 orang kan. Nah itu kita berikan mereka space untuk ngobrol. Mereka berenam kumpul, mereka obrolin apa mungkin untuk visi misinya. Karena kan mereka dari latar yang berbeda kak. Jadi kita nggak bisa dong serta-merta langsung mencocokkan begitu. Jadi kita berikan mereka space untuk ngobrol, silahkan ngobrol, lalu mereka mencocokkan diri. Nah setelah itu baru kita ada kampanye penyampaian visi misi di musola. Nah penyampaian visi misinya juga terbuka, ada sesi tanya jawabnya juga begitu. Wah menarik banget ya, luar biasa banget sih jujur. Dan ini untuk ketua OSIS yang sedang menjabat sekarang, gimana nih perasaannya setelah beberapa bulan menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau dibilang perasaan saya pasti senang ya, karena bisa terpilih menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Selong. Dan untuk tanggung jawab yang saya pegang juga lumayan besar sih, karena sebagai ketua OSIS juga. Sebenarnya itu aja sih. Tapi tentu didukung oleh tim yang solid ya. Ada guru-guru juga yang membimbing. Dan kita Pak Ketua sebagai penyelenggara pemilu ini jujur sangat bahagia sekali ya Pak mendengar bagaimana pemilu ini diimplementasikan langsung di kehidupan sekolah teman-teman sekalian. Oke, kita ke topik yang agak serius nih, ke pemilih pemula masih. Bagaimana kalian sebagai pemilih pemula, sebagai generasi muda memandang tentang adanya hoaks, adanya politik uang, atau adanya intrik-intrik politik yang sering terjadi ketika masa-masa pemilihan gitu? Kalau menurut kami sebagai pemilih pemula, adanya money politik itu menyebabkan rusaknya integritas bangsa dan mencederai arti dari demokrasi. Seperti itu. Jadi sedikit menambahkan, jadi ya kak, yang tadi itu politik uang, kemudian berita-berita hoax itu sebenarnya sangat bisa kita cegah teman-teman. Sangat bisa kita cegah dari yang pertama itu dengan meningkatkan literasi digital. Oh iya, betul ya sekali. betul banget. Jadi kan kita sebagai Gen Z ya, apa-apa sekarang buku tuh kayak udah jarang banget. Sekarang apa-apa HP, Betul. apa-apa laptop. Betul. Kita dapat informasi apapun itu malah dari TV jarang. Dari HP itu paling cepat. Nah jadi untuk kita menghindari hal-hal seperti tadi yang Zaidan bilang mencederai demokrasi kita, kemudian arti penting demokrasi, kemudian berita-berita hoax, kemudian jadi itu bisa memberikan dampak jangka panjang untuk negara kita. Jadi untuk mengatasi hal tersebut bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara bijak dalam bermedia sosial, meningkatkan literasi digital kita, bagaimana kita ketika mendapatkan informasi kita cross check dulu nih benar tidaknya begitu. Jadi bagaimana respon kami terhadap tadi politik uang, kemudian hoax itu tadi, itu sangat memprihatinkan jika itu berlangsung di generasi kami yang dimana generasi ini sangat benar-benar bisa mendapatkan informasi yang mudah begitu. Jadi kami harap teman-teman kita semua, kami sebagai generasi muda, sebagai pemilih pemula tentunya kita lebih bijak dalam bermedia sosial, lebih bisa nih bagaimana cara kita memilih mana informasi yang baik dan tidak. Wah, begitu. Luar biasa. Ini sebenarnya sejalan loh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua pada awal tadi, bahwa kalian itu sangat memegang peran penting, betul Pak ya, karena generasi kalian lah yang akan melanjutkan apa yang sedang dibangun oleh generasi sekarang. Jadi jangan sampai hal-hal buruk yang mungkin masih terjadi sekarang ditemukan atau dilanjutkan lagi oleh generasi selanjutnya. Jadi maka kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjadi lebih bijak lagi.
Baik, karena kita sudah mendengar informasi dan informasi penting ya dari semua narasumber kita, mungkin kita akan berikan kesempatan nih kepada teman-teman yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita di depan. Mungkin kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa angkat tangan, nanti perkenalkan diri dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Bisa diperkenalkan dulu dirinya, kelas berapa, dan kepada siapa pertanyaannya. Baru dibaca pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mustika Dining Tias, akrab dipanggil Tias, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 12. Oke. Silakan Tias, mau nanya apa? Di sini kan di dalam setiap pemilu itu kan suara anak muda itu selalu jadi game changer gitu kan ya. Nah, pemilih pemula itu datang dengan cara pandang baru, terus energinya juga segar dan juga keberanian nih buat ikut tentuin arah bangsa. Nah, pertanyaan saya, apa dampak nyata suara pemilih pemula terhadap hasil pemilu dan mengapa KPU menilai kelompok ini begitu penting untuk masa depan demokrasi? Oke, wah, Baik, pertanyaannya terima bagus kasih. sekali. Terima kasih Ya, Tias, beri tepuk sama-sama. tangan dulu dong untuk Tias. Nah, mungkin pertanyaan ini cocoknya dijawab oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat sulit ini saya jawab karena memang untuk generasi muda ya itu kenapa sangat dianggap sangat penting. Pertama tadi itu klaster pemilih itu kan banyak tadi itu yang saya sampaikan itu sesuai dengan umur. Ada generasi Y namanya, ada generasi milenial lah, ada generasi Gen Z segala macam itu. Ada klaster-klaster pemilihnya. Nah, kenapa generasi muda ini itu sangat menjadi perhatian terutama teman-teman di penyelenggara pemilu ya, maupun di peserta pemilu. Nah, tidak hanya penyelenggara pemilu, peserta pemilu pun sangat perhatian karena mereka walaupun menjadi peserta pemilu itu juga di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu peserta pemilu juga berkewajiban kepada konstituennya tentunya untuk memberikan pelajaran politik atau pelajaran demokrasi. Jadi walaupun partai politik itu mereka juga berkewajiban memberikan pendidikan politik atau pendidikan demokrasi ke masyarakat atau konstituennya. Nah, begitu juga di penyelenggara pemilu juga memiliki kewajiban yang sama. Nah, kenapa menjadi penting generasi muda menjadi sasaran tadi itu? Karena selain jumlahnya itu banyak ya sebagai penentu bahwa kayak tadi itu saya bilang bahwa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu adalah memang cerminannya adalah generasi muda sekarang. Betul. Karena tadi itu bahwa bonus demografi Indonesia ini kalau tidak bisa diolah ini sama pemerintah yang sekarang atau kita segala macam ini, ya justru apa yang kita cita-citakan di Indonesia Emas tahun 2045 itu juga bisa suram. Nah, sehingga melalui apa? Melalui yang paling dekat itu segala lini kebijakan polis, segala bentuk keputusan itu adalah karena kita menjadi konsekuensi sebagai negara demokrasi yang menganut sistem demokrasi Pancasila, konsekuensinya adalah melalui pemilu. Nah, karena pemilu itu akan melahirkan tadi itu pemimpin. Pemimpin. Nah, sedangkan segmen pemilih pemuda itu kenapa menjadi rebutan lah kalau bahasanya menjadi primadona lah di pemilih itu karena tadi itu mereka ini jumlahnya lumayan, bisa mempengaruhi dinamika hasil. Nah, dinamika hasil maka perlu di manage. Dan yang kedua adalah
pemilih pemula atau generasi muda itu kayak tadi itu fresh, terus lebih kritis, Betul. lebih rasional, sehingga yang tadi yang disampaikan oleh adik-adik tadi itu tidak cenderung, mereka itu walaupun misalnya ada orang yang mau ngasih dia uang lah gitu untuk money politik, cenderung mereka karena dia pemilih rasional, Betul cenderung sekali. mereka itu menolak. Nah ini sehingga kenapa penting untuk generasi muda ini, kayak misalnya teman-teman di penyelenggara seperti KPU atau misalnya partai politik, misalnya melakukan pendidikan politik itu, kenapa penting melakukan perawatan, melakukan perawatan demokrasi ke anak-anak muda seperti misalnya di sekolah-sekolah ini, karena tadi itu supaya tidak tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, ini dia istilahnya masih bening, masih apa itu loh, perlu dirawat, Masih perlu polos. dirawat, karena generasi yang sekarang itu ketika ini rusak atau ini enggak, ini nanti demokrasi yang dilahirkan itu akan juga berpengaruh, sehingga penting sedini mungkin kita melakukan perawatan melalui kerjasama sama Bapak Ibu guru dengan di pendidikan tentunya. Ini penting untuk dirawat supaya demokrasi yang kita hasilkan itu tidak tercederai seperti dengan isu SARA, terus isu money politik yang tadi itu, terus misalnya saling apatis misalnya itu, karena tadi itu harga handphone kita aja itu tergantung pajak kan, karena kan nanti nilai pajak. Betul sekali. Nah itu tergantung harga make up kita, make up adik-adik juga yang perempuan misalnya itu tergantung polis Betul juga sekali. kebijakan. Nah sehingga kenapa itu menjadi penting adik-adik sekalian, bahwa generasi muda itu adalah penentu kita. Harapan saya aja ini yang kelahiran generasi milenial ini, harapan saya itu di adik-adik generasi muda. Siapa yang pegang generasi muda itulah dia yang memegang masa depan. Nah itu. Wah, ini menarik ya, Mbak. Berarti karena statistik mereka besar, kalau kita berbicara angka, tapi nilai-nilai yang mereka bawa itu juga masih bisa untuk kita tanamkan nilai-nilai yang Ya. bagus gitu. Jadi bisa jadi game changer kalau Ya. pertanyaannya tadi. Bagaimana? Sudah cukup? Wah, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Oh ya, silakan. Sebutkan nama, kepada siapa pertanyaannya, dan pertanyaannya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aunul Jali Ahyan dari kelas 12, siswa SMA 2 Selong. Silahkan. Ya, seperti yang kita ketahui, suara kami itu generasi muda atau Gen Z ini sangat berpengaruh untuk kedepannya bagaimana negara ini untuk kedepannya, untuk masa depan kami gitu loh. Sehingga saya ingin bertanya, program apa sih yang disiapkan oleh KPU untuk membantu para pemilih pemula seperti kami ini, untuk bagaimana kami bisa menentukan atau memilih secara yang benar, dan termasuk mengenali informasi yang valid tentang para kandidat dan tahap pemilu tersebut. Sekian. Oke, menarik banget ya pertanyaannya. Kita mohon izin lagi nih Pak Ketua untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi pertanyaannya memang banyak ke saya ya. Terima kasih. Jadi tentu program ya. Kalau di KPU itu ada namanya divisinya itu ada 5. Karena kalau di tingkat, kan kita ini KPU itu ada jenjangnya ya, lembaga partikel. Itu kalau di KPU RI itu ada 7 komisioner atau 7 tentu divisinya. Kalau di tingkat provinsi itu bisa 5, bisa 7. Nah kalau di tingkat kabupaten itu 5, ada divisi-divisinya. Itu ada divisi, kalau ketua kayak saya itu divisi KUL, Keuangan Umum dan Logistik. Terus ada namanya divisi Sosdiklis dan Farmas, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Terus ada juga divisi Rendatin, perencanaan data dan informasi. Terus ada divisi teknis penyelenggaraan, dan terakhir itu ada divisi Hukwas, hukum dan pengawasan. Nah, untuk tadi itu program untuk
generasi muda atau dengan baik itu kelompok-kelompok siswa, generasi muda, kelompok mahasiswa atau lembaga, LSM, perguruan tinggi dan yayasan dan sebagainya itu kita membuat program di divisi Sosdiklik dan Parmas. Nah, karena divisi itu yang merancang program tentang sosialisasi pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, salah satunya untuk generasi muda dalam bagaimana generasi muda ini termanage dengan bagus sebagai pemilih, sehingga nanti ketika menggunakan hak pilih pertamanya ini mereka memang tepat sesuai dengan harapan dan hati nuraninya, tentunya kebebasannya dalam menentukan pilihannya. Pertama, kita seperti ini melakukan masuk ke sekolah ke semua Kabupaten Lombok Timur, baik di SMA, aliyah maupun sekolah-sekolah swasta segala macam itu kita hadir. SMK ya kita hadir untuk memberikan penyampaian tentang pendidikan politik atau pendidikan demokrasi. Itu pertama yang kita lakukan. Yang kedua adalah misalnya karena ini generasi muda itu kadang melek digital ya, lebih banyak melek digital. Sebentar-bentar nanti kalau kita bilang itu bukan kaum rebahan lah ya. Kaum rebahan itu maksudnya di rumah itu kadang pegang HP gitu kan, kebanyakan intensitas pegang HP segala macam itu, karena kita juga melalui media sosial menyampaikan wahyu-wahyu kedemokrasian. Nah, itu kita menyampaikan demokrasi melalui medsos juga kan, karena itu sasarannya tadi itu, karena demokrasi. Dan juga alhamdulillah dengan ini adalah yang pertama, kemarin kebetulan kami juga rapat pimpinan dengan KPU Provinsi, itu kami juga menyampaikan bahwa antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan SMA 2 Negeri Selong kita sedang melakukan penjajakan untuk melakukan MOU. MOU. Nah, itu salah satu terobosan kami di KPU Kabupaten Lombok Timur, dan alhamdulillah waktu kami menyampaikan laporan di rapat pimpinan di KPU Provinsi itu alhamdulillah diapresiasi oleh Pak Ketua KPU Provinsi dan Ketua Divisi. Nah, Ketua Divisi Sosdiklik, Farmas dan SDM yaitu Pak Agus Hilman. Alhamdulillah diapresiasi kemarin tentang ada penjajakan nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan SMA 2 Negeri Selong. Nah, ini menjadi langkah, mudah-mudahan di Gen Z generasi muda di kabupaten di Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Bima, Sumbawa dan sebagainya itu juga bisa role model ini bisa juga akan dilaksanakan di kabupaten kota, di 10 kabupaten kota di NTB. Nah, ini menjadi harapan kita dan ini menjadi pilot project untuk pertama kita di Lombok Timur dan menjadi percontohan. Nah, ini tentu bagus buat kita. Ini salah satu terobosan kita dalam membuat program menyentuh teman-teman atau adik-adik di generasi muda atau generasi pemilih pemula. Nah, ini ya adik-adik sekalian, ini program-program yang kita anggap dekat dengan adik-adik sekalian. Nah, ini mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita, menjadi harapan kita tadi itu merawat demokrasi di sekolah, merawat demokrasi di pemilih pemula, sehingga nanti ketika sudah waktunya untuk memetik, nah ini kan kita mau memetik nanti kan, nah ini kayak kita lagi menanam ini kan, nanti kita akan memetik hasilnya. Nah, dari sekarang lah kita berdialog, berdiskusi tentang demokrasi. Salah satunya itu adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Betul. Nah, ini adik-adik makanya harus
harus Iya, Ibu setuju. speak up dong. Speak up, harus berani ngomong. Nah, generasi muda itu jangan kayak insecure ya, apa namanya? Insecure, Pak. Insecure. Nah, itu jangan sampai kayak apa ya? Udah khawatir, saya mau ngomong apa gitu loh. Nah, itu harus berani speak up, harus berani menyampaikan pendapat karena itu dijamin juga oleh Negara. undang-undang. Betul. Itu. Nah, itu karena jangan sampai adik-adik itu bagus idenya tapi tidak bisa menyampaikan secara bagus. Padahal ini idenya bagus, gagasan bagus, tapi untuk mengkomunikasikan. Nah, ini juga susah. Karena nanti biasanya di ruang demokrasi itu ada segmen-segmen dari peserta pemilu itu punya klaster, dia punya relawan lah namanya. Ada relawan yang menyasar Gen Z. Mereka juga akan menaruh segenerasi adik sebagai pimpinannya untuk menyampaikan demokrasi atau visi misi mereka. Betul. Nah, biasanya ada itu, sehingga harus ada yang mulai belajar berbicara, speak up, komunikasi. Nah, ini yang paling penting. Percuma adik-adik memiliki gagasan bagus, ide bagus, tapi nggak bisa disampaikan, ya ruwet juga itu. Harus balance ya Pak ya. Harus bisa. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Jadi yang pertama tentu mental, menyampaikan pendapat, tapi kebebasan juga secara kebablasan itu juga kurang bagus karena kebebasan itu pada dasarnya demokrasi itu bebas, tapi batasannya itu adalah kebebasan orang lain. Jadi misalnya saya sedang ngomong ini, saya bebas menyampaikan pendapat saya, tapi adik juga punya hak untuk menyampaikan, untuk berbicara, ngomong. Tapi kebebasan adik-adik itu dibatasi karena ada orang yang ngomong. Maka tunggu dulu, biarkan dulu orang menyampaikan pendapatnya, baru adik ngomong. Nah, itu. Jadi artinya kebebasan juga ada batasannya, yaitu kebebasan kebebasan saya juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Misalnya saya punya rumah, saya punya radio, saya punya TV. Tapi di tetangga saya sakit. Masa saya mau ngidupin TV saya besar-besar. Nah, makanya saya punya hak bebas saya untuk hidupin TV saya. Tapi kan kebebasan saya dibatasi oleh tetangga saya. Itulah kebebasan sebenarnya. Nah, orang ngomong maka kita dengar. Kita menyampaikan juga orang lain. Kita juga harus mendengar. Nah, itulah sebenarnya makna dari kebebasan. Itu ya adik-adik sekalian. Terima kasih. Jadi KPU Kabupaten Lombok Timur itu hadir di tengah masyarakat, di tengah teman-teman sekalian sebagai pemilik pemula, sebagai Gen Z. Mungkin Ibu Wakasek ada tambahan nggak Ibu? Oke, terima kasih ya. Betul yang ditanyakan sama Onur luar biasa ya. Jadi bagaimana sih peran KPU ya? Kami di SMA Negeri 2 Selong ini insya Allah alhamdulillah selalu berkoordinasi dengan KPU. Dan kami mengundang juga karena kami pada dasarnya ingin anak-anak itu berkunjung ke KPU untuk melakukan wawancara ya karena kami berharap beda situasinya ketika mereka di sini berbicara dengan begitu mereka datang ke KPU wawancara tentang apa yang mereka sudah susun. Karena alhamdulillah kami berpikir di SMA Negeri 2 Selong ini bahwa anak-anak kita ini adalah generasi emas 2045 yang harus betul-betul memiliki modal, memiliki kompetensi bahwa mereka akan melanjutkan, sehingga dari hal-hal kecil kami akan melatih mereka, kami memberikan pengalaman mereka ya, belajar tentang demokrasi ya, kemudian sebenarnya demokrasi itu seperti apa, indeks demokrasi di Indonesia pun mereka harus tahu. Sehingga dari sinilah mereka akan menyusun wawancara yang akan ditanyakan ke KPU, dan kami sangat memberikan apresiasi sekali dengan KPU yang ya menggandeng SMA Negeri 2 Selong untuk melaksanakan proyek ini. Alhamdulillah proyek kita bersama. Kami berharap proyek ini bisa menjadi inspirasi ke
sekolah-sekolah yang lain, alhamdulillah kami Suara Demokrasi tidak terbatas pada pemilihan OSIS, tapi lebih dari itu. Karena luas kalau lagi. pemilihan OSIS ya sampai di situ ya, tapi mereka ini akan menjadi generasi muda ke depannya yang akan menentukan kehidupan bangsa seperti apa. Sehingga Betul mereka sekali. itu ya harus melek tentang demokrasi, harus melek tentang politik, mereka harus tahu mana seorang pemimpin yang bisa menyuarakan aspirasi mereka, bisa menentukan kebijakan dan bisa memakmurkan negara kita. Jadi itu yang kami laksanakan di SMA Negeri 2 Selong. Sekali Luar lagi, biasa sekali, Iya. Bu. sekali lagi insya Allah KPU akan tetap hadir di SMA Negeri 2 Selong untuk Iya. proyek-proyek ke depan kami. Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Jadi kerjasama yang sedang direncanakan antara KPU dengan SMA Negeri 2 Selong itu juga adalah salah satu bentuk langkah aksi nyata kita Pak ya, untuk hadir, untuk bisa memberikan pendidikan pemilih, pun juga di internal KPU sendiri ada divisi Sosdiklis, sosialisasi pendidikan pemilih, dan itu tentu saja menyasar kepada teman-teman semua. Mungkin satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya? Silahkan perkenalkan diri. Kepada siapa pertanyaannya dan silahkan. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nurmala. Saat ini saya sedang menduduki bangku kelas 12. Saya sangat tertarik dengan adanya podcast dan acara ini, ya, terutama Terima juga kasih. ya pada pengantar yang pertama tadi oleh yang terhormat Bapak Ketua KPU. Yang pertama tadi sempat disinggung bahwa KPU itu memiliki banyak sekali tugas, Kak. Mulai dari penerima calon legislatif dan juga sampai ke rekapitulasi hasil pemungutan KPU. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara KPU itu untuk memastikan bahwa pemilu itu tetap berjalan dengan aman tanpa ada kecurangan, dan juga terkait dengan tadi dibahas ada soal hoax dan juga kita Gen Z sebagai melek informasi, bagaimana cara supaya KPU itu tetap untuk memastikan bahwa pemilu itu tetap aman di era digital informasi yang sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Wah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Pak Ketua, ini pertanyaannya bagus-bagus sekali dan sepertinya pertanyaan terakhir ini udah jelas harus dijawab oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur. Silahkan Bapak. Iya, jadinya kalau saya lihat dari pertanyaannya adik-adik di SMA nih, Bu Guru, Pak Wakasta, jadi ternyata sebenarnya sudah sangat-sangat paham tentang nilai-nilai demokrasi. Betul. Ini saya Biasa ngelihat dari sekali, Pak. cerminan ya, ngelihat dari cerminan bobot pertanyaannya. Karena memang ini yang kedua kali memang kemarin dengan yang seperti saya sampaikan tadi itu dengan Universitas Indonesia, saya juga bersama Ketua Bawaslu. Nah ini sebenarnya tadi juga ada yang menyasar ke Ketua Bawaslunya penyelenggara, karena kita di Republik ini, di Republik kita ini, di Republik Indonesia ini ada tiga penyelenggara pemilu. Ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), itu tugasnya itu yang melakukan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Misalnya kalau KPU main-main, kalau Bawaslu main-main, bisa teman-teman laporkan ke DKPP. Nanti dia yang sidangkan apakah melanggar kode etik atau enggak. Terus yang kedua itu KPU, itu sebagai penyelenggaranya. Nah, kalau bahasa Sasaknya itu inang gawenya lah gitu. Nah itu. Terus yang ketiga itu namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Inilah yang melakukan pengawasan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana KPU memastikan? Nah, itu kan bahwa dalam proses tahapan pemilu itu berjalan jurdil lah begitu. Jurdil, terus aman dan sebagainya. Tadi itu bahwa tiga lembaga penyelenggara pemilu tadi itu, bahwa ada DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu. Kalau hakim dalam memutuskan, ada lembaga yang mengawasi mereka, yaitu namanya Komisi Yudisial. Nah, kalau KPU dengan Bawaslu sebagai penyelenggara teknis, maka yang mengawasinya itu kalau dia macam-macam, misalnya mendukung si A, si B, si C, itu ada namanya
DKPP. Itu yang menjaga mereka, kalau enggak pecat mereka gitu loh. Itu. Ekstrim. Itu DKPP. Nah, sehingga itu untuk memastikan netralitas, profesionalitas, integritas penyelenggara pemilu. Betul Itu sekali. DKPP, penjaga penyelenggara pemilu. Terus yang kedua, memastikan KPU sebagai tadi itu sebagai penyelenggara, sebagai inan gawenya lah begitu, sebagai yang meramu dari tadi itu perencanaan, Pencalonan. terus pendataan pemilihnya, berapa pemilih yang akan memilih menggunakan hak suara. Terus siapa yang menjadi peserta pemilunya, dia yang akan menerima atau yang menerima pendaftaran peserta pemilu. Yang ngatur model kampanyenya, yang mengatur hari tenangnya, yang mengatur di sini loh tempat nyoblosnya. Nah, dan kertas apa yang dipakai semuanya itu KPU yang meramu semuanya sampai penghitungan segala macamnya itu. Nah, dalam proses tahapan yang ditentukan oleh KPU itu ada yang ngawasi. Nah, jadi ada yang mengawasi juga setiap tahapan itu disebut Bawaslu. Itu Badan Pengawas Pemilu. Dia yang mengawasi setiap tahapan supaya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, baik itu peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu dalam proses penyelenggaraan pemilunya itu. Jadi kalau misalnya ada money politik, nanti Bawaslu yang memanggil, misalnya ada peserta pemilu yang melakukan money politik, kan itu bagian dari menjaga proses pemilu kan, maka Bawaslu lah yang misalnya masyarakat melapor, Bawaslu yang melakukan penindakan. Nah itu jadi masing-masing 3 lembaga penyelenggara pemilu ini punya peran masing-masing untuk memastikan proses tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah itu. Kalau soal keamanan, memastikan keamanan itu ada namanya, kalau di tingkat daerah ada namanya Forkopimda, yaitu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ada dari unsur kepolisian, ada TNI, ada pemerintah daerah, yaitu dalam hal ini bupati misalnya kalau di Kabupaten Lombok Timur, kalau di gubernur itu ada provinsi itu gubernur, Kapolda, kepolisian daerah, ada nanti namanya Korem misalnya kalau di provinsi itu. Terus ada juga KPU, Bawaslu, Kejaksaan. Nah, itu sebagai unsur yang memastikan keamanan berjalannya pesta demokrasi di daerah. Nah, itu. Jadi semua stakeholder yang ini satu menyatu untuk bagaimana memastikan proses penyelenggaraan pemilu di suatu daerah itu berjalan dengan lancar. Jadi itu. Nah, kalau KPU itu tadi itu posisinya itu adalah melakukan mempersiapkan penyelenggaraan, meramu, memasaknya di sana. Nah, ketika kita masak itu ada yang lihat itu benar nggak ngisi cabenya itu benar nggak gitu loh. Ngisi terasinya pas atau enggak, kayak gitu. Nah, ada yang mengawasi. Nah, terus memastikan supaya tidak diganggu masakan kita ada kepolisian, TNI, Kejaksaan, semuanya ada, pemerintah daerah yang sama-sama bersatu padu supaya masakannya enak. Nah, gitu. Sehingga ketika dicicipi semuanya senang. Nah, itulah analoginya. Itu ya adik-adik sekalian, itu aja mungkin, dan mungkin menjadi closing statement saya bahwa adik-adiklah sebenarnya kalau misalnya adik-adiklah sebagai penentu apakah republik kita ke depan, daerah kita ini tercinta kita ini, daerah tercinta kita ini bagus, maju, semuanya itu adalah tergantung adik-adik sekalian. Kalau adik-adik misalnya sudah melek politik, melek demokrasi, saya pastikan pemimpin yang lahir yang akan memimpin kita itu yang akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita di rumah,
dari misalnya harga kipas angin menjadi mahal, harga AC menjadi murah segala macam itu ya tergantung besok ini adalah generasi adik-adik sekalian. Jadi penentunya siapa pemimpin kita 2000 selanjutnya itu adalah generasi adik-adik sekalian. Karena adik adalah pemilih pemula, maka gunakan hak politik, hak konstitusi yang diberikan oleh adik-adik di undang-undang itu, gunakanlah sebaik-baik mungkin, cari referensi bagaimana visi misinya. Nah, terus seperti yang disampaikan adik tadi itu, jaga demokrasi itu, tidak tergiur politik uang, jangan isu tersulut, isu sara, jauhi hoax itu tadi itu, verifikasi berita-berita yang kita lihat, yang kita baca. Nah ini penting karena tadi itu masa depan bangsa kita tergantung generasi adik-adik sekalian. Oke, tepuk tangan yang meriah Terima untuk kasih. Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakem sekali ya informasinya Pak. Sekalian closing statement untuk adik-adik kita yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin kita juga akan berikan kesempatan kepada Ibu Wakasek untuk memberikan closing statement. Pesan-pesan nih untuk teman-teman kita yang hadir di sini, teman-teman pemilih di rumah. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Ini anak-anakku semuanya. Ini kalian kenapa kita pembelajaran tentang demokrasi itu di kelas 12? Karena kalian adalah pemilih pemula yang nanti akan melanjutkan. Jadi sesuai dengan proyek kita, kalian harus betul-betul memahami demokrasi Indonesia dan bagaimana berpolitik yang baik, dan jadilah generasi muda yang memang betul-betul memperhatikan inspirasi kalian ya, sehingga jangan sampai apatis dengan politik. Karena kalau kalian apatis, maka orang lain yang akan menjadi pemimpin. Jadilah pemilih yang betul-betul cerdas dan ajak teman-teman kalian untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Ibu. Closing statement terakhir nih dari teman-teman kita pemilih pemula. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-temannya nih yang satu generasi. Oke, jadi mungkin untuk closing statement di acara yang seru banget ini, semoga kita semua yang hadir nanti ketika kita keluar dari ruangan ini, kita bisa memberikan informasi buat teman-teman yang lain. Karena ini merupakan ilmu yang tidak boleh hanya sampai kita aja. Semua orang harus tahu, semua orang harus menjadi sama-sama paham apa arti penting dari demokrasi. Kemudian tadi tugas-tugas KPU juga kita harus tahu, sehingga kita bisa berpikir dengan baik ketika kita nanti menjadi pelaku dalam pemilihan umum. Kita bisa cerdas, kita bisa bijak bagaimana kita memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita yang pastinya akan mensejahterakan kita semua. Mungkin itu dari saya, kemudian silakan untuk Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman semuanya, ayo buat teman-teman semuanya kita menjadi pemilih yang cerdas untuk masa depan bangsa kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Wah, terima kasih sekali narasumber yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, atas semua informasinya tentang KPU sendiri, tentang tugas-tugas, tentang apa saja program yang kita lakukan, juga kepada Ibu Wakasek atas kesediaannya, juga kepada teman-teman pemilih pemula yang akan menjadi penentu masa depan bersama dengan teman-teman yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah semua rangkaian acara telah berlalu, mungkin kita sudah sampai nih teman-teman, Bapak Ibu semuanya ke akhir acara. Dan
Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang semua yang hadir atas antusiasmenya, juga kepada semua informasi yang disampaikan oleh narasumber yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk salam demokrasi bersama sebagai penutup acara kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman pemilih di rumah, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Lombok Timur. Jangan lupa ikuti kami di sosial media KPU Kabupaten Lombok Timur. Mungkin dalam hitungan ketiga ya, atas instruksi dari teman-teman kita di sana untuk kita salam demokrasi bersama Bapak Ibu, mohon izin. 1, 2, 3. Salam demokrasi. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.